Halo, saya Romo Gandhi. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul dan kita akan merenungi teman-teman terkasih dari Injil Matius 4:18 sampai dengan 22. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya, lalu mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Nah, teman-teman, hari ini kita merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Kita tahu bahwa Santo Andreas sering disebut sebagai Sang Protokletos, yang artinya adalah yang dipanggil pertama. Andreas memang dipanggil pertama bersama saudaranya, Simon Petrus. Dan pada Injil Yohanes, kisahnya tuh sedikit berbeda. Karena Andreas yang semula murid Yohanes Pembaptis, justru menjadi murid pertama yang mengikuti Yesus. Anda bisa baca dalam Yohanes 1:39 sampai 36 sampai 39. Artinya pertama di sini tentu juga punya makna yang lebih mendalam. Santo Andreas adalah seorang yang bersemangat, berani mencari Tuhan, dan mengikutinya secara baik. Ia bersama Simon Petrus lalu bersedia mengikuti Yesus. Padahal, kita harus pahami ini bahwa pekerjaan nelayan kiranya sudah menjadi pekerjaannya yang tetap, yang sudah memberikan kepastian nafkah hidupnya. Tapi karena ia tahu bahwa Tuhan mengendaki dia untuk mengikutinya, meski kurang jelas nantinya bagaimana, ternyata juga Andreas bersedia. Tidak menunda-nunda dalam Injil hari ini. Bila Tuhan mengendaki, ia siap memberikan apapun. Maka mengikuti Kristus pertama-tama adalah mengalami kebersamaan dan juga kesatuan hidup dengannya. Itulah makna mengikuti dia dalam Injil hari ini. Baru setelah mengalami kebersamaan dengan Yesus, para murid dipanggil untuk mewartakan Injil seperti disebutkan oleh Santo Paulus dalam bacaannya. Orang-orang hanya dapat mendengarkan Injil apabila ada yang diberitakan. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dan konon, Santo Andreas yang adalah saudara Santo Petrus ini menjadi rasul bagi orang-orang Yunani. Keren ini. Sementara Petrus pergi ke Roma dan melaksanakan perutusan universalnya. Maka kisah kedua orang bersaudara ini sebetulnya kisah yang sangat indah. Bila Petrus menjadi uskup Roma sebagai pemimpin gereja barat, maka Santo Andreas pergi ke orang-orang Yunani yang merupakan bagian dari gereja timur. Demikianlah gereja barat dan juga gereja timur sangat bersaudara karena kedua tokoh masing-masing adalah dua orang bersaudara pula. Bahkan ketika Simon Petrus harus dimartir dengan cara disalib secara terbalik, begitu pula Andreas saat dimartir diminta disalibkan secara terbalik pula. Maka sebetulnya hari ini mari kita mensyukuri sambil terus memohon agar persaudaraan umat Kristiani di seluruh dunia tetap digalang dan ditingkatkan. Itu penting. Kita sadar bahwa meski kita Katolik, lalu ada saudara kita di gereja-gereja lain, apapun itu. Tuhan Yesus Kristusnya cuma satu dan sama. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk menolak ataupun menjauhi mereka semua. Nah, maka pengalaman ini tuh saya teringat dengan sebuah kata phaiakondios. Phaiakondios artinya pergilah bersama Tuhan.
Dan Yesus itu berkata kepada Simon dan juga Andreas, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Dan ingat, dan mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Maka bersama dengan Pesta Santo Andreas Rasul hari ini, yang disebut juga Sang Pemberani, yang meninggal di Patras Akaya dengan disalibkan dengan bentuk X pada tanggal 30 November tahun 60 dalam pemerintahan Raja Aegea. Karena itu kita kenal bentuk salib X yang juga disebut salib Andreas. Dan kita diajak untuk belajar menjadi murid yang menanggapi panggilannya dengan 3 modal dasar sebagai bagian refleksi yang ditawarkan hari ini. Yang pertama, modal dasarnya adalah komunitas. Komunitas itu menandakan adalah sebuah kebersamaan. Andreas adalah anak dari Yona. Anda bisa baca dalam Matius 16 ayat 17 atau Yohanes 1:42, 21, 15 sampai dengan 17. Dan saudara Simon Petrus. Dan indahnya Yesus memanggil Andreas bersama dengan Simon. Dan inilah juga yang terjadi ketika Yesus memanggil anak-anak Zebedeus dan Salome, yakni Yakobus dan Yohanes, karena jelaslah bahwa hidup beriman pun diperkuat oleh banyak persaudaraan. Maka pertanyaannya, apakah betul-betul Anda punya banyak saudara dan mengalami juga persahabatan dengan banyak sahabat-sahabat Anda? Life is to be fortified by many friendships. Itu penting. Itu yang pertama, komunitas kebersamaan. Yang kedua adalah humilitas, yang artinya adalah kerendahan hati. Kata Yunani yang digunakan untuk mengikuti Yesus adalah akolouteo. Akolouteo. Arti harafiah dari akolouteo adalah pergi dengan cara yang sama atau menempuh jalan yang sama. Mati terhadap diri sendiri, memanggul salib dan membuat perhitungan hanya merupakan persiapan hati, sikap, dan pikiran untuk mengikuti Yesus Guru kita. Maka mengikuti Yesus berarti dalam kerangka modal dasar yang kedua, memanggul kuk di atas bahu kita. Sehingga kita dapat belajar dari Dia. Maka dalam artian ini mengikuti adalah permulaan dari permuritan. Ini mengikuti permulaan dari permuritan. Dalam mengemban panggilan kita yang baru, maka kita juga harus meletakkan yang lama. Dalam mengikuti Yesus, Andreas pertama-tama harus meninggalkan jalannya yang menggambarkan gaya hidup dan panggilan yang sama. Maka life without pretending, love without depending. Itu yang modal yang kedua, humilitas, kerendahan hati. Dan yang ketiga sebagai modal dasarnya adalah prioritas. Ingatlah teman-teman, bukankah pembajak yang mengagumi benda tetangganya di sawah sebelah tidak akan membajak dengan lurus? Kita tidak akan tetap berada di jalan yang sempit dan juga lurus kalau mata kita selalu melihat ke kiri dan juga ke kanan. Cepat atau lambat kita akan tiba saatnya bahwa kita akan menyimpang. Nah, sebagaimana pembajak menuntut perhatian yang tak terbagi dari sang pembajak, demikian pula dalam mengikuti Yesus butuh perhatian yang tidak terbagi dari kita sang murid-muridnya. Dengan kata lain, pekerjaan, keluarga, ambisi kita, dan bahkan hidup kita sendiri harus menjadi nomor 2 setelah komitmen kita kepada Yesus. Dan ini merupakan juga perjuangan saya dan kita semua untuk terus-menerus ke arah sana. Dan ini tidak berarti bahwa kita melalaikan keluarga kita. Tidak berarti kita melakukan pekerjaan seenaknya sendiri. Yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus harus didahulukan. Mereka segera meninggalkan jalan mengikuti mereka dan juga meninggalkan jalan mereka dan mengikuti Dia. Deus semper mayor. Tuhan selalu lebih besar. Ketahuan refleksi hari ini, teman-teman terkasih. Maka tadi, karena dalam kerangka ini, Santo Andreas dan Petrus bersaudara, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menolak bahkan hidup bersaudara dengan banyak-banyak gereja yang lain. Ini paling penting. Yang kedua tadi 3 modal dasar, supaya kita juga bisa
menjadi murid yang menanggapi panggilannya. Komunitas, kebersamaan, humilitas, kerendahan hati, dan juga prioritas. Sekali lagi, kita bersyukur bahwa kita punya teladan yang luar biasa dari Santo Andreas Rasul ini. Maka teruslah dengan inspirasi yang baik ini dari Santo Andreas, kita pun bisa menjadi orang yang baik pula dalam menanggapi panggilan menjadi murid-murid Yesus dengan sungguh terus-menerus berani menjadi pribadi yang baik dan selalu berbuat baik. Kita mohon berkat Tuhan untuk segala hal yang mau kita perjuangkan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah melimpah untuk kita semua yang ada di sini. Keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan cintai dimanapun mereka berada, terlebih sungguh untuk segala usaha-usaha baik yang mau kita upayakan dan perjuangkan dalam hidup ini, selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ketemu lagi dan Tamogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Share Romo Gandhi. Dadah.